Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Kali ini Removie akan mendongengkan film yang berjudul The Ballad of Buster Scruggs dan kisah tapal batas Amerika lainnya yang rilis tahun 2018. Suatu pagi yang cerah di kawasan Wild West Amerika, seorang koboi bernama Buster Scruggs tampak asik menunggangi kudanya melintasi tanah terpencil sembari menyanyikan lagu beraliran country. Penampilan Buster memang layaknya seorang koboi berkelas. Namun sebenarnya ia adalah penembak paling berbahaya di daerah itu. Sekaligus seorang buronan yang paling dicari lantaran telah banyak melakukan pembunuhan. Dalam perjalanan Buster menemukan sebuah kedai kecil dan memutuskan untuk masuk. Di sana ia melihat sekelompok koboi yang tengah bersantai. Buster lantas menemui bartender untuk diberikan whisky. Sayang sang bartender menolak untuk menjual whisky kepadanya karena minuman itu dianggap ilegal. Tapi dengan santai pula bartender ini berkata bahwa pengunjung lainnya diizinkan meminum whisky dengan alasan mereka adalah kriminal. Mendengar itu, Buster mencoba menjelaskan kalau dirinya juga seorang penjahat. Jadi jangan menilainya dari penampilan yang bersih dan sikap yang sopan. Hanya saja tak ada satupun koboi yang percaya. Salah seorang koboi bahkan berkata tidak bersedia minum dengan seorang penipu. Kalimat tersebut sontak dibalas Buster dengan hinaan lain. Akibatnya koboi ini pun menantang Buster untuk berduel. Malang belum sempat dia mengeluarkan senjata, Buster terlebih dahulu menghabisinya. Dari situ pembantaian pun terjadi. Di sini Buster menunjukkan ketangguhannya dengan menghabisi semua koboi di sana hanya dalam waktu 1 detik. Setelah melakukan aksinya, Buster kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu berlalu, Buster akhirnya sampai ke sebuah kota yang tampaknya belum pernah ia kunjungi. Seperti kebiasaannya, Buster langsung memasuki sebuah bar. Namun kali ini, dia harus meninggalkan senjatanya kepada penjaga di pintu untuk mematuhi kebijakan di sana. Buster bahkan terpaksa mengeluarkan sepasang senjata yang dia sembunyikan di sepatu. Dia kemudian mencoba bergabung dengan sejumlah pemain poker yang baru saja ditinggalkan oleh seorang pemainnya. Dia diizinkan bergabung dengan syarat mengambil kartu yang terlanjur dibagikan. Tapi setelah melihat kartu yang ditinggalkan orang tadi, Buster pun menolak untuk memainkannya. Sayang seorang pemain bernama Joe berkata, kartu yang sudah dilihatnya itu harus tetap dimainkan. Joe juga mengancam Buster dengan mengeluarkan senjatanya. Kendati demikian, Buster tetap tenang dengan meminta Joe menyerahkan senjatanya ke penitipan. Tapi secara mengejutkan, tendangan ke papan meja yang Buster lakukan berkali-kali ini dalam sekejap menyebabkan Joe berakhir dimoncong senjatanya sendiri. Insiden tersebut sontak membuat sisi ruangan menjadi tegang. Untuk itu Buster mengatakan dia hanya membela diri, lalu menyanyikan sebuah lagu untuk Joe yang akhirnya membuat semua orang melupakan kejadian itu dan menari bersamanya. Namun keceriaan mereka terhenti manakala saudara laki-laki Joe datang. Mengetahui apa yang terjadi, maka dia menantang Buster berduel untuk membalas dendam. Alhasil, Buster menerima tantangan tersebut. Setelah dengan cepat dan tepat menembak setiap jari pria itu, Buster akhirnya menyelesaikan duel dengan menghabisinya melalui pantulan cermin. Buster sekali lagi menunjukkan kalau dirinya layak untuk ditakuti. Hanya saja, ketika Buster ingin menyanyikan sebuah lagu untuk mengenang pria itu, tiba-tiba seorang koboi datang menghampirinya sembari meniup harmonika. Koboi berjulukan The Kid ini ternyata sudah lama mencari Buster sehingga langsung mengajaknya berduel. Seperti sebelumnya, Buster pun menerima tantangan tersebut. Merasa dirinya adalah penembak tercepat, Buster merasa sombong. Namun tanpa diduga, belum kering giginya tertawa, Buster akhirnya menyadari bahwa peluru yang dilepaskan oleh The Kid sudah menembus topinya. Dengan begini,
petualangan Buster berakhir di tangan seorang koboi yang lebih cepat darinya. Saat jiwanya melayang, Buster mengakui bahwa tidak selamanya bisa menjadi yang teratas. Jiwanya bahkan ikut menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh The Kid. Beralih ke wilayah New Mexico, tampak seorang koboi muda menemukan bank yang berada di tempat terpencil dan berniat merampoknya. Saat memasuki bank tersebut, dia disambut oleh seorang teller tua. Si teller berkata, bank ini melayani orang-orang dari 3 wilayah berbeda sehingga sengaja dibangun di luar kota. Akibat lokasinya yang terpencil, dia mengaku sudah beberapa kali dirampok. Namun semua perampok berakhir mengenaskan. Bosan mendengar kisah yang dianggapnya bohong itu, maka sang koboi langsung mengeluarkan senjata dan memerintahkannya menyerahkan semua uang. Berada di bawah ancaman, sontak si teller gemetar ketakutan dan memohon izin untuk mengambil uang di bawah meja. Namun tanpa diduga, beruntung koboi ini berhasil menghindari tembakan. Mengira si teller kabur dari pintu belakang, maka ia segera mengambil semua uang di laci. Tapi begitu keluar, ternyata kakinya tertembak. Jadi terpaksa bersembunyi di balik sumur. Tak berselang lama, teller tadi pun muncul. Lalu dengan tubuh yang terlindungi oleh panci dan wajan, sang teller pun menyerang. Rupanya benda-benda tersebut dapat memantulkan peluru, sehingga dengan mudah dia menumbangkan perampok itu. Ketika siuman, leher koboi ini sudah terikat di pohon. Dia berhadapan dengan sejumlah penegak hukum yang akan menjatuhi hukuman mati atas usaha perampokan tadi. Sebelum eksekusi dilakukan, mereka memberikan kesempatan kepadanya untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Namun entah dari mana, sekelompok pasukan Indian datang menyerang. Dari situ, pertempuran pun tidak dapat dihindari. Setelah menghabisi semua penegak hukum tadi, seorang pemimpin pasukan Indian menghampiri si koboi. Alih-alih melepaskannya, ia justru tertawa. Lalu mengajak anak buahnya pergi meninggalkan koboi itu di atas kudanya. Alhasil, koboi ini harus berusaha mencegah kudanya bergerak menjauhi pohon, tempat tali menggantung lehernya. Setelah beberapa jam bertahan, akhirnya dia melihat seorang penggembala yang melintas. Untuk itu dia segera berteriak meminta bantuan. Sang penggembala lantas menghampiri dan menembakkan tali yang menggantung lehernya. Mengetahui pembantaian yang terjadi di sana dilakukan oleh pasukan Indian, maka penggembala ini mengizinkan dia ikut. Tapi belum jauh mereka pergi, tiba-tiba terlihat sejumlah orang berkuda mendekat. Anehnya, penggembala tadi langsung mengambil langkah 1000. Sedangkan si koboi kembali ditangkap dan digiring ke sebuah kota. Kali ini dia dituduh sebagai pencuri ternak. Hal ini mengungkapkan bahwa penggembala tadi sebenarnya adalah seorang pencuri. Atas kesalahan tersebut, maka seorang hakim mengirimnya ke tiang gantungan. Sembari menunggu ajal, dia menatap seorang gadis cantik yang ada di antara kerumunan warga. Dengan begini, pemandangan terakhir yang dilihatnya menjadi sesuatu yang indah. Beralih ke wilayah yang cukup jauh, di mana pemandangan terlihat lebih hijau. Seorang pria tua tampak tengah menggali lubang untuk mencari emas dan mendulangnya di aliran sungai yang dangkal. Ketika mendapatkan beberapa titik emas kecil, maka pria ini mencoba menggali lubang-lubang lain dan terus mengikuti kemana arah titik emas yang ia dapatkan semakin banyak. Saat hari mulai gelap, dia memutuskan beristirahat di tepi sungai itu. Hari-hari berikutnya pria ini lalui dengan terus menggali, berharap mendapatkan di mana sumber emas itu berada. Dia bahkan harus bertahan hidup dengan memancing ikan dan mengambil telur burung di sarang yang berada di atas pohon. Setelah beberapa hari menggali, pria ini pun dapat memperkirakan posisi sumber emas berada. Untuk itu dia memutuskan menggali lebih dalam. Hari-hari berlalu, ternyata perhitungan pria ini sempurna. Karena akhirnya dia menemukan urat emas di sebongkah batu besar. Ketika kegirangan tengah meliputinya, tiba-tiba bayangan seseorang menutupi batu tersebut. Sehingga membuatnya sadar bahwa ada seseorang yang telah menunggu keberhasilan itu. Benar saja,
Rupanya seorang pria sudah berdiri di luar lubang dengan menodongkan senjata dan langsung melepaskan timah panasnya. Setelah beberapa saat menunggu dan memastikan pria tua itu tak bergerak lagi, maka pemuda ini memutuskan masuk ke dalam lubang. Namun tanpa diduga, cukup sengit bertarung, sang pria tua pun akhirnya berhasil menghabisi pemuda yang ingin merampoknya. Dia kemudian keluar untuk memeriksa lukanya. Beruntung peluru hanya menembus tubuhnya dan tidak mengenai organ vital. Keesokan hari begitu kondisinya sudah lebih baik, pria ini memutuskan untuk mengambil semua emas hasil kerja kerasnya, lalu mengubur tubuh perampok tersebut ke lubang galian dan pergi dengan nyanyian kemenangan. Beralih pada sepasang saudara kandung bernama Gilbert dan Alice yang bergabung dengan konvoi kereta menuju Oregon. Gilbert juga memiliki seekor anjing yang dibawanya serta. Gilbert adalah seorang pebisnis yang selalu gagal dalam menjalankan usahanya. Namun demikian, ia memiliki seorang mitra bisnis yang bersedia menikahi Alice di Oregon. Malam hari saat beristirahat, Alice terbangun akibat mendengar suara batuk Gilbert yang sangat parah. Jadi Gilbert sebenarnya menderita kolera, tapi memaksa untuk melakukan perjalanan demi masa depan adiknya. Naas keesokan pagi, Alice mendapati Gilbert yang telah meninggal. Pimpinan rombongan bernama Arthur dan Billy menemui Alice. Mereka bertanya apakah Alice tetap ingin melanjutkan perjalanan atau akan pulang. Alice yang menyadari sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan bersama mereka. Setelah menguburkan Gilbert, mereka pun melanjutkan perjalanan. Malam hari, Alice menemui Arthur dan Billy guna memberitahu bahwa orang yang disewa oleh sang kakak untuk mengurus kereta mereka telah menagih setengah gajinya. Rupanya Gilbert memang menjanjikan gaji sebesar $400 dan paruh pertama dibayar ketika mereka mencapai setengah perjalanan. Yang menjadi masalah, Alice tidak memiliki uang. Ia berpikir uang mereka ikut terkubur bersama tubuh Gilbert dan tidak mungkin kembali untuk mengambilnya. Billy menduga orang bayaran tersebut telah berbohong perihal jumlah gajinya lantaran nilai itu terlalu besar. Jadi dia menyarankan agar Alice mengabaikan orang tersebut. Billy kemudian menyampaikan kepada Alice mengenai keluhan para pelancong terhadap gonggongan anjingnya. Tapi Alice berkata anjing tersebut adalah milik Gilbert sehingga merasa tidak bertanggung jawab. Mendengarnya, Billy pun membawa anjing itu pergi. Perjalanan berlanjut dan Alice terus meminta saran dari Billy untuk mengatasi tagihan yang diminta oleh pengurus keretanya. Akibat hal ini Billy memutuskan untuk melamar Alice, sehingga dengan begitu dia dapat menanggung hutang Gilbert. Billy menjelaskan bahwa ia telah melakukan pekerjaan menggiring kereta selama 15 tahun. Jadi sekarang merasa sudah saatnya untuk menetap dan memiliki keluarga. Mendengar ini tentu saja Alice sangat terkejut sekaligus heran. Tapi di sisi lain, dia sebenarnya sangat merasa nyaman dengan sikap Billy yang sangat perhatian selama mereka melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, Alice menerima lamaran Billy. Beberapa hari kemudian dalam perjalanan, Arthur menemukan bekas tapak kaki kuda yang masih baru. Hal ini membuatnya khawatir sehingga memeriksa jumlah pelancong. Benar saja, ia mendapati Alice yang tidak ada. Si pengurus kereta memberitahu Alice pergi untuk mengejar suara gonggongan anjingnya yang terdengar. Oleh karenanya, Arthur bergegas pergi untuk mencari Alice. Setelah cukup jauh, Arthur akhirnya menemukan Alice bersama si anjing yang tengah menggonggongi anjing padang rumput. Namun bersamaan dengan itu, Arthur melihat seorang Indian yang tengah memandangi mereka. Arthur mencoba memberi tanda damai tapi tidak mendapat respon. Menyadari orang Indian itu tidak hanya sendiri, sedangkan mereka tidak sempat lagi untuk melarikan diri. Maka Arthur pun bersiap menghadapi serangan. Arthur mengetahui lubang-lubang yang dibuat oleh anjing padang rumput akan memberinya keuntungan untuk bertahan. Arthur lantas memberi sebuah senjata kepada Alice dan memintanya menggunakan senjata itu untuk mengakhiri diri sendiri bila dia gagal melindungi mereka, karena kematian akan lebih baik daripada ditangkap oleh suku Indian. Dari situ pertempuran pun tidak dapat dihindari.
Ternyata benar. Sarang anjing padang rumput berhasil membuat pimpinan Indian tewas tersungkur dan menyebabkan pasukannya mundur, malang tanpa diduga. Satu pejuang Indian yang muncul secara tiba-tiba dari balik kudanya ini berhasil menumbangkan Arthur. Tapi Arthur yang hanya berpura-pura pingsan langsung menghabisi sang pejuang tatkala ia mendekat. Naas, Arthur juga mendapati Alice yang sudah tak bernyawa. Ternyata Alice mengira Arthur sudah mati, sehingga mengikuti saran Arthur untuk menghabisi dirinya sendiri. Setelah menutupi tubuh Alice dengan mantelnya, Arthur memutuskan kembali ke rombongan bersama anjing Gilbert. Dan dia tidak tahu apa yang akan dikatakannya kepada Billy. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.